Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas trigonometri part yang keempat, dan ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita berkaitan dengan trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus dalam trigonometri atau dalam segitiga. Oke. eh, di dalam segitiga kita nanti mengenal ada aturan sinus, ada juga aturan kosinus. Seperti apa aturannya? Gini ya. Jadi kalau kita punya segitiga ABC, misalkan di sini, ya, kita punya segitiga ABC, dan sebagaimana sering saya sampaikan bahwa aturan secara umum ketika kita punya segitiga ABC, misalkan titik sudut A di sini, maka sisi yang berhadapan dengan sudut A kita namai dengan sisi A, gini ya. Ini sudut A-nya di sini, maka di depannya ada sisi BC ini bisa kita tulis sebagai sisi A, ya. Penulisan titik sudut itu digunakan huruf besar A, B, C. Kalau dia hurufnya besar berarti itu menunjukkan dia titik sudut. Sementara kalau hurufnya kecil menunjukkan bahwa itu panjang sisi, gitu ya. B kecil di sini berarti menunjukkan bahwa dia panjang sisi yang berhadapan dengan sudut B. Nah, sudut B di sini di depannya ada sisi B. Oke, ini aturan umum segitiga seperti itu ya, sudah sering saya sampaikan. Oke, kemudian kita akan membahas tentang aturan sinus. Nah, kali ini kita tidak akan membahas dari mana rumus aturan atau persamaan aturan sinus ini diperoleh ya. Karena waktunya terbatas, tentu kalau membahas asal muasalnya nanti akan cukup lama. Oke, kita langsung ambil jadinya saja. Jadi kalian terima jadinya saja lah. Oke, jadi gini, aturan sinus itu seperti ini ya. A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Ya, nah, kalian harus pahami ini dulu. Nah, ini gambarnya yang ini ya. Jadi dari segitiga ini A, B, C ya, dan sesuai aturannya sudut A di depannya ada sisi A ya, sudut B di depannya ada sisi B, sudut C di depannya ada sisi C, gitu ya. Maka berlaku A dibagi sinus sudut A. Nah, berarti A kalau kecil berarti sisi ya. Sisi A ini dibagi dengan sinus sudut A. Nah, jadi antara A kecil dan A besar itu dia saling berhadapan ya. A kecil itu berarti sisinya, A besar itu berarti sudutnya, oke ya. A dibagi sinus A itu akan sama dengan B dibagi sinus sudut B akan sama dengan C dibagi sinus sudut C ya. Ketiga perbandingan ini nanti ketika sudah masuk ke soalnya nanti tidak tidak kepakai semua tiga-tiganya ya. Nanti tinggal diambil dua saja, misalkan A sama B atau A sama C atau B sama C, tergantung mana yang diketahui di soal dan apa yang disuruh dicari, gitu ya. Oke, pahami ini dulu, insya Allah tidak susah, aturannya cukup mudah untuk diingat ya. A per sin A, B per sin B, C per sin C, di mana yang atas dan yang bawah ini adalah sudut atau sepasang ya, sepasang sudut dan sisi yang saling berhadapan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Kita punya segitiga ABC. Oke, di soal ada segitiga ABC di mana sudut A-nya diketahui 60, kemudian sudut C-nya diketahui 45 derajat. Sisi BC berarti sisi A ya, sisi A karena dia berhadapan dengan sudut A. Sisi A-nya adalah 12 cm dan kita diminta menentukan nilai X-nya. Tentukan nilai X-nya di mana X di sini adalah panjang dari sisi AB atau sisi C. Nah, kita bisa lihat di sini X dan 45 dia saling berhadapan, 12 dan 60 dia saling berhadapan ya. Jadi ada dua pasang sudut dan sisi yang saling berhadapan, maka kita bisa gunakan aturan cos untuk mencari berapa panjang sisi AB-nya, gitu ya. Oke, sehingga kita gunakan aturan sin. Nah, dengan melihat ini maka dengan menggunakan aturan sinus maka kita bisa peroleh rumus seperti ini, persamaan seperti ini. X dibagi sinus sudut 45 derajat ya, X per sin 45 dia saling berhadapan sama dengan 12 per sin 60 ya, pakainya sin ya, karenanya aturannya disebut aturan sin. X dibagi sin 45 sama dengan 12 dibagi sin 60. Nah, jadi terpakai cuma dua ini, jadi tidak
apa ya, tidak tiga-tiganya kepakai ya tadi yang A B C itu ya. Oke, ya sudah, kalau sudah sampai sini tinggal kita olah saja, tinggal kita hitung saja. Ya, sin 45 kan kita sudah hafal itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kali silang. Atau ini setengahnya sebenarnya juga bisa dicoret ya, kalau dia sama-sama sebagai penyebut di ruas kanan dan di ruas kiri bisa kita coret ya, sifat kanselasi itu. Atau di sini saya kalikan silang, ini saya langsung kalikan silang saja, berarti X dikali setengah akar 3 yang 12 dikalikan dengan setengah akar 2. Oke, jadi setengah akar 3 dikali X, yang ini 12 dikali setengah akar 2, 12 kali setengahnya jadi 6 ya, 6 akar 2. Oke, sehingga diperoleh X nya adalah 6 akar 2 dibagi ini, setengah akar 3. Nah ini ya, setengah akar 3 nya perkalian kan, bagi pindah jadi pembagian. Nah sudah tinggal diolah saja. 6 nya bisa kita bagi dengan setengah ya. 6 dibagi setengah kan 12. 6 dibagi setengah sama aja 6 kali 2 ya. 12 akar 2 per akar 3 ya. Ini 12 akar 2 per akar 3. Setengahnya sudah di sebagai 6 nya sudah dibagi dengan setengah jadi 12. Oke, ini belum rasional, kita rasionalkan, kita kalikan akar 3 per akar 3 sehingga diperoleh X nya adalah 12 akar 2 kali akar 3 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 akar 9 atau 3 gitu ya. Nah, 12 kita bisa bagi 3, diperoleh 4 akar 6. Oke. Sehingga tentukan nilai X. Nah, X-nya diperoleh adalah 4 akar 6 cm ya. Satuannya cm karena dia panjang sisi ya. Cm menyesuaikan ini yang sudah diketahui kan dalam cm satuannya. Oke, seperti itu. Cukup mudah, sederhana, dan yang penting ngitungnya benar ya. Di sininya ngitungnya benar. Nah, proses perhitungan ini kan kadang banyak salahnya justru di ngitungnya ya. Jadi kalian harus teliti dalam proses perhitungannya. Oke, satu contoh lagi. Misalkan ada segitiga PQR ya. Diketahui sudut P-nya adalah 45 derajat, kemudian sisi PQ-nya 6 cm dan sisi QR-nya 6 akar 2 cm. Tentukan besar sudut R. Nah, sudut R di mana? Nah, di sini kan ya, yang saya tanda ini sudut R. Sudut R itu berhadapan dengan sisi yang diketahui panjangnya yaitu 6. Nah, sementara sudut yang 45 berhadapan, di depannya ada sisi yang juga diketahui 6 akar 2 cm itu ya. Nah, jadi ada dua pasang sisi dan sudut yang berpasangan itu. Nah, maka kita bisa gunakan aturan sin. Kita belum membahas aturan yang cos ya. Nanti kalian setelah bahas aturan cos, nanti kalian bisa menganalisa ketika ada soal kapan kita pakai aturan sin, kapan kita juga bisa pakai aturan cos gitu ya. Intinya kalau aturan sin itu ada dua pasang sudut dan sisi yang dia saling berhadapan, maka kita bisa gunakan aturan sinus gitu ya. Oke, berarti kita gunakan aturan sinus ya, karena di sini kita suruh nyari sudut R. Nah, sudut R-nya nanti berhadapannya dengan sudut sisi yang 6 ini. Di situ ada diketahui sudut yang 45, dia berhadapannya dengan sisi yang 6 akar 2 ini. Oke, maka kita gunakan aturan sin. Berarti gimana aturannya? 6 dibagi sin sudut R ya. 6 kan sama yang R. Yang 6 akar 2 sama yang 45 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. 6 dibagi sin sudut R, sin R gitu ya, sama dengan 6 akar 2 dibagi sinus 45 ya. 6 akar 2 dibagi sinus 45. Ingat ya, atas dan bawah ini dia kalau dalam gambarnya dia saling berhadapan. Oke, udah tinggal diolah saja. Berarti yang dirubah sekarang sinus 45 nya berapa? Sin 45 setengah akar 2 ya. Sin 45 setengah akar 2. Nah, ini atas bawah bisa kita coret akar 2 nya. Nah, seperti ini. Ini 6 nya juga kita coret ya. Nah, kenapa di sini jadi 1? Karena dia sudah dicoret 6 nya. Begini, kalau nyoret sama-sama di atas itu harus berbeda ruas gitu ya. 6 ini sebagai pembilang, di ruas kanan 6 juga sebagai pembilang, sama-sama letaknya di atas, maka boleh dicoret kalau dia berbeda ruas. Nah, tapi kalau dalam satu ruas itu bisa dicoret itu atas bawah ya.
Seperti ini, akar 2 dengan akar 2. Ini atas bawah dalam satu ruas, tapi dia yang satu sebagai pembilang, satu sebagai penyebut. Ini bisa kita coret. Oke. Nah, jadi yang dicoret adalah kenapa sampai muncul ini ya, akar 2-nya coret dan 6-nya juga coret. Nah, sehingga penyebut pembilangnya di ruas kirinya 1, ruas kanan juga tinggal 1. Oke, 1 dibagi setengah berapa? 2 ya. Atau ini bisa juga dikali silang. Nah, kalau ada pecahan sama dengan pecahan bisa dikali silang. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ini berarti dikali silang ya. Jadi 1 dikali setengah ya. Yang 1 dikali R ya. Dikali silang. 1 kali sin R, sin R. 1 dikali setengah ya, setengah. Jadi sin R sama dengan setengah. R-nya itu sudut ya. R-nya itu sudut berapa derajat gitu ya. Nah, sudah kan kita sudah tahu nih nilai sin yang hasilnya setengah itu berarti berapa derajat. Sinus sudut yang nilainya setengah. Nah, berarti sudutnya berapa derajat? 30 ya. Kan kita sudah hafalkan itu. Sehingga tentukan besar sudut R. Diperoleh R-nya adalah 30 derajat. Gitu ya. Jadi bisa aturan sin bisa untuk mencari berapa panjang sisi, bisa juga untuk mencari berapa besar sudut dalam segitiga. Oke. Sekarang kita akan pelajari tentang aturan kosinus. Ya. Sama, ini juga aturan berlaku dalam segitiga. Ya, kita punya segitiga ABC. Ada sisi A, sisi B, sisi C sebagaimana aturan secara umum, maka berlaku aturan kosinus. Oke. Aturan kosinus ini nanti dipakai untuk mencari salah satu sisi ya, salah satu panjang sisi segitiga di mana dua sisi yang lainnya diketahui panjangnya dan sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui panjangnya juga diketahui besarnya gitu ya. Atau gini, langsung masuk ke rumusnya aja biar gak bingung ya. Oke. Jadi gini, ini rumusnya, perhatikan rumusnya. Misalkan begini, kita disuruh mencari panjang sisi A ini, ya, dengan syarat atau dengan sisi B-nya diketahui, sisi C-nya juga diketahui, dan sudut A-nya diketahui besarnya, ya. Jadi kalau sisi B, ya, perhatikan kursornya ini, sisi B diketahui ini panjangnya berapa sentimeter gitu ya. Sisi yang C juga diketahui panjangnya berapa sentimeter. Kemudian sudut yang A, sudut A ini berarti sudut yang diapit oleh sudut yang diapit atau yang dihasilkan oleh sisi B dan sisi C ya. Ya, yang terbentuk dari sisi B dan sisi C ini juga diketahui berapa besarnya. Nah, maka kita bisa peroleh atau bisa kita hitung berapa panjang sisi A gitu ya, menggunakan aturan kosinus. Ya, menggunakan aturan kosinus. Begini rumusnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali kosinus A. Ya. Nah, jadi nggak bisa langsung A ya. Ini diawali dari A kuadrat dulu. Nah, nanti setelah ketemu A kuadrat ini kan sudah angka semua di sini. Nah, nanti ketemu hasilnya berapa? Itu masih A kuadrat. Kalau suruh nyari A-nya ya berarti tinggal diakar saja. Oke, berarti kan ini rumusnya cukup sederhana ya. Mungkin kalau apa ya? Di fisika juga mungkin ada ya rumus seperti ini ya, mirip-mirip lah ya. Oke. Nah, jadi B kalau nyari A ya berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus 2 kali B kali C dikali cos A. Ya, 2BC cos A ini perkalian semua. 2 kali B kali C kali cos A. Oke, dan di sini ada duanya ya. Jangan jangan sampai terlupakan ada angka duanya. Dan lagi-lagi kita tidak membahas dari mana asal rumus ini ya. Mungkin kalau kita pertemuan tatap muka mungkin sempat kita bahas dari mana asalnya. Oke. Itu sama halnya ketika kita disuruh mencari berapa panjang sisi B ya. Nah, kita bisa mencari berapa panjang sisi B dengan aturan cos. Syaratnya adalah sisi A diketahui, sisi C diketahui, sudut B diketahui ya, gitu ya. Kalau A panjang sisi A diketahui, sisi C diketahui, sudut B besarnya juga diketahui, maka panjang sisi B ya kita bisa cari. B-nya nggak diketahui nih, tapi kita bisa cari. Ya, asal apa syaratnya? A-nya diketahui, C-nya diketahui, sudut yang diapit oleh A dan C juga diketahui, sudut B-nya. Berarti gimana? Rumusnya sama dengan yang ini. Perhatikan saja polanya. Kalau suruh nyari B berarti apa? Ya berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C dikalikan cos B gitu ya.
Sama ya, kalau nyarinya B berarti belakangnya cos B. Kalau nyari A belakangnya cos A. Gitu ya. C juga sama. A berarti kalau C kuadrat ya A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soalnya. Diketahui segitiga ABC di mana sudut A-nya 60 derajat, sisi AC-nya 5 cm, sisi AB-nya 6 cm, tentukan sisi BC. Ya. Sisi BC. Nah, kita lihat di sini sisi BC. Kita mau cari sisi BC di mana dua sisi yang lainnya dari segitiga ABC ini, yaitu sisi AC dan sisi AB diketahui, dan sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui juga diketahui besarnya. Maka kita bisa cari sisi yang belum diketahui ini, panjang sisi yang belum diketahui ini dengan aturan kosinus. Perhatikan bahwa soal ini kita tidak bisa selesaikan dengan aturan sin. Ya, kita tidak bisa selesaikan. Kalau aturan sin berarti gimana? Misalkan kita suruh nyari ini, misalkan ini adalah X gitu ya. Nah, ini X. Berarti kalau pakai aturan sin itu kan harus ada satu sudut lagi yang diketahui ya. Karena aturan sin itu ada dua pasang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Ya enggak? Nah, misalkan kalau sudut C diketahui, misalkan ya sudut C diketahui, nah berarti untuk nyari panjang sisi BC ini bisa saja kita pakai aturan sin. Ya, kalau misalkan sudut C-nya diketahui, berarti X per sin 60 sama dengan 6 per sin sudut C-nya nanti di sini ya. Nah, kalau cuma seperti ini berarti kita tidak bisa gunakan aturan sin, perhatikan itu ya. Nah, karena nanti di soalnya kan tidak disebutkan gunakan aturan sin untuk mencari, enggak seperti itu ya. Jadi kalian harus analisa sendiri. Ini bisa dipakainya aturan sin atau aturan cos gitu ya. Nah, kalian analisa seperti itu. Oke, kita gunakan aturan cos untuk menyelesaikan soal ini. Misalkan ini sisi A ya, sesuai aturannya. Kalau ini sudut A berarti sisi A. Berarti rumusnya apa? A kuadrat sama dengan, oke, kita langsung masukkan angkanya. Berarti A kuadrat sama dengan apa? 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 6 dikali kosinus 60 derajat. Gitu ya. Oke, sudah tinggal dihitung saja. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 2 kali 5 kali 6, 60, kosinus 60 setengah. Gitu ya. Kosinus 60 kan setengah. 25 tambah 36, 61 dikurangi 60 kali setengah 30, 61 kurangi 30, 31. Nah, ini masih A kuadrat ya, masih A kuadrat. Tentukan panjang sisi BC kan A ya, sehingga A-nya ya tinggal diakar saja. Sehingga A-nya adalah akar 31 cm. Nah, gitu ya. Ya, insya Allah nggak susah ya. Ini kan nggak panjang gitu ya. Nah, begitu. Satu soal lagi. Nilai X yang memenuhi adalah titik cm. Nah, perhatikan gambar ini ABC ya, nilai X-nya ini. Nah, X ini berhadapan dengan sudut 30 dan hanya satu sudutnya yang diketahui, tidak ada sudut lain yang diketahui, sudut A, sudut C-nya nggak diketahui. Nah, maka tidak bisa kita selesaikan dengan aturan sin. Ini harus kita selesaikan dengan aturan cos. Ya kan? Ada dua sisi yang diketahui dan sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut juga diketahui, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan aturan cos untuk mencari panjang salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu X. Berarti gimana rumusnya? Nah, lihat saja gambar ini ya. Jangan dihafalkan rumus A, B, C-nya gitu ya, tapi lihat saja, dipahami saja rumus tadi, rumus aturan cos tadi, kemudian terapkan di gambar ini. Oke. Berarti mulainya dari mana? X kuadrat sama dengan, oh sorry, ini bukan, ini kok 30 ya. Aduh salah, sorry. Harusnya berapa? Oh 4 akar 3. Ya sorry, ada kesalahan, saya ganti langsung aja ya. Berapa sih? 6 ya, berarti 6. Sorry. Nah, ini bukan 30. Sorry, 6. 6 cm.
Oke, yes. Oke, jadi gimana? X kuadrat sama dengan apa? 6 kuadrat. Ya, ini kan 6 sama 4 akar 3 ya. 6 kuadrat ditambah 4 akar 3 dikuadrat juga. Dikurangi 2 kali 6 kali 4 akar 3 dikali kosinus 30. Nah, ingat kalau rumus yang panjang seperti ini pakainya cos ya. Aturannya cos, jangan ketukar dengan yang sin tadi. Oke, sudah tinggal kita hitung saja. 6 kuadrat 36, 4 akar 3 dikuadrat. Nah, kita sudah pernah bahas seperti ini ya. Kita kalau dikuadratkan ada akarnya berarti 4-nya dikuadratkan. Akar 3-nya juga dikuadratkan baru dikali ya. 4 kuadrat 16, akar 3 dikuadrat 3, 16 kali 3 48. Oke, 2 kali 6 kali 4 akar 3, ini tidak saya hitung dulu. Dikali cos 30, cos 30-nya adalah setengah akar 3 ya. Oke, tinggal hitung saja ya kan. 36 tambah 48 kan 84. Nah, ini setengahnya bisa kita coret dengan 2 ya. Setengahnya kita coret dengan 2. Akar 3 bisa dikalikan dengan akar 3 jadi 3. Sehingga tinggal 6 kali 4 kali 3 yaitu 72. Oke, 84 kurangi 72 adalah 12. Itu masih X kuadrat. Hati-hati ya. Bisa jadi di soal pilihan ganda barangkali untuk mengecoh ada jawaban yang 12. Nah, ini belum selesai di sini ya. Ini belum selesai. Ini masih X kuadrat, berarti X-nya harus diakar. Nah, jadi X-nya adalah akar 12. 12 adalah 2 akar 3. Seperti itu ya. Jadi X-nya adalah 2 akar 3 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Dan ini adalah akhir materi kita di semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat mengerjakan penilaian akhir tahun ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.